Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang mana berkat limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalani kehidupan keseharian kita dengan sehat dan insya Allah dengan bahagia. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu saja kepada kita sebagai umat muslim pengikut beliau. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya berbagi sedikit refleksi bersama tentang perjalanan akhlak seorang muslim. Sebagai sebuah agama, Islam telah melekat kepada kebanyakan kita sejak lahir. Karena kedua orang tua kita muslim, kakek nenek kita muslim, kebanyakan kita pun terbentuk sebagai seorang muslim. Dalam perjalanan memeluk Islam, tentu kita sudah sering diajarkan atau setidaknya mendengar tentang hakikat dirisalahkannya Islam atau diutusnya Rasulullah SAW kepada umat Islam di seluruh dunia. Dalam hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keagungan akhlak. Hadis ini cukup populer, dan dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa terminal akhir dari risalah Islamiyah di dunia atau diutusnya Rasulullah SAW adalah terbentuknya akhlak yang mulia, yang pada gilirannya dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi terbangunnya masyarakat madani sebagaimana yang dicita-citakan Rasulullah SAW. Sehingga dari sini dapat kita katakan bahwa apapun aturan dan norma Islam, baik yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek ubudiyah ataupun yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek muamalah, tidak lain dan tidak bukan tujuan akhirnya selalu bermuara pada terbentuknya keagungan akhlak bagi pemeluknya. Sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita sebagai muslim melakukan refleksi tentang sejauh mana akhlak kita telah terbentuk dari pertama kita lahir sampai kita berada di usia seperti sekarang? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan sederhana ini tentu bukanlah perkara mudah, karena akhlak sendiri memiliki determinan yang sangat luas. Tetapi pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya sedikit berbagi teori yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana terbentuknya perilaku moral atau akhlak kita dalam kehidupan kita beragama, setidaknya sebagai refleksi awal kita. Di tahun 1958, Lauren Kohlberg mengemukakan teori tentang pengembangan moral individu. Menurut Kohlberg, ada 3 tingkatan pengembangan moral seseorang, di mana dia percaya bahwa setiap orang berpindah dari satu tingkatan moral ke tingkatan moral lainnya yang lebih tinggi seiring dengan bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia, dan bahkan pendidikan. Tingkatan pertama
Kohlberg menyebutnya sebagai tingkatan prekonvensional. Pada tingkatan ini, individu memandang moralitas berdasarkan konsekuensi dan kepentingan pribadi. Perilaku patuh dan taatnya individu terhadap aturan dan norma tertentu semata dimotivasi karena takut akan hukuman atau dengan maksud untuk mendapatkan imbalan. Pertimbangan utama perilaku moral seseorang di tingkatan prekonvensional ini dilandasi utamanya pada pemikiran, jika saya berperilaku demikian, saya dapat apa? Ini tingkatan pertama dari teori pengembangan moral yang digagas oleh Kohlberg di tahun 1958. Bapak Ibu, dalam konteks beragama, seseorang yang pengembangan moralnya berada pada tahap awal ini, pada tahapan prekonvensional ini, mereka mungkin melaksanakan ibadah atau mematuhi perintah agama hanya karena takut akan siksa neraka atau dengan harapan untuk mendapatkan imbalan berupa surga. Kalau kita analogikan, ini persis seperti misalnya kita punya adik atau punya anak, kemudian kita minta mereka berpuasa, kita iming-imingi jika mereka berhasil berpuasa seharian penuh, mereka akan dapat mainan. Ketika si anak kemudian berperilaku menuntaskan puasa seharian penuh semata-mata alasannya karena iming-iming mainan, ini adalah tahapan pengembangan moral level pertama menurut Kohlberg. Tentu ini tidaklah salah Bapak Ibu, tapi menurut Kohlberg ini adalah fase paling awal dalam tahap pengembangan moral seseorang, yang pada intinya saya mematuhi aturan, saya taat kepada norma, berperilaku demikian karena saya tahu saya akan dapat sesuatu. Itu adalah fase pertama. Tingkatan kedua atau fase kedua, Kohlberg menyebutnya sebagai tingkatan konvensional. Kalau di tingkatan pertama, perilaku moral kita ditentukan semata-mata karena adanya imbalan atau karena kita ingin terbebas dari hukuman. Di tingkatan kedua ini, individu mulai memandang moralitas dari perspektif norma sosial dan peran dalam kelompok masyarakat. Mereka menghormati dan patuh terhadap aturan karena mulai menyadari bahwa itu memang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan sosial. Dalam tahap konvensional ini, pertimbangan utama perilaku moral individu dilandasi pada pemikiran, jika saya berperilaku demikian, maka dampak sosialnya apa? Di tahapan awal itu self-centric, basisnya kepentingan personal. Di tahapan kedua ketika pengembangan moral berkembang, ini basisnya sudah lebih sosial. Kalau saya berperilaku demikian, dampak sosialnya apa? Dalam konteks keberagamaan, individu pada tingkatan pengembangan moral ini, yaitu tingkatan konvensional, akan melaksanakan ibadah dan mengikuti ajaran agama karena mereka percaya bahwa perilaku itu adalah bagian dari norma sosial dan kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim. Tidak peduli apakah ia akan mendapatkan manfaat personal atau tidak, akan masuk surga atau neraka. Ini adalah tingkatan kedua dari pengembangan moral seseorang. Kalau kita analogikan dengan ilustrasi puasa yang dilakukan oleh anak kecil tadi, tahapan prekonvensional, anak kecil tadi berpuasa karena menginginkan imbalan dari orang tuanya. Tahapan kedua yang sedikit lebih tinggi, dia melakukan puasa tidak menginginkan imbalan, tapi karena melihat bahwa lingkungan sosialnya, teman-teman sebayanya juga berpuasa, sehingga dia memandang bahwa ini kewajiban. Dalam konteks beragama, kita sadar bahwa perilaku itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Ini adalah tingkatan kedua dalam tahap pengembangan moral versi Kohlberg. Tingkatan ketiga,
Kohlberg menyebutnya sebagai tingkatan postkonvensional. Pada tingkatan pengembangan moral ini, individu mengembangkan moralitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak dan nilai-nilai etika yang lebih universal. Mereka menghargai keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi daripada hukum atau norma sosial yang sering terikat ruang dan waktu. Pada tingkatan postkonvensional ini, individu telah berhasil menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dan kebajikan ke dalam perilakunya melampaui pertimbangan personal dan sosial. Bapak Ibu, dalam konteks keberagamaan, individu pada tingkatan pengembangan moral yang ketiga ini biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama dan mampu memahami tujuan-tujuan moral yang mendalam dan tersirat dalam ajaran agama, serta mampu mengembangkan keimanan dan ketakwaan yang lebih kuat untuk mencapai kedamaian batin personal, untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas tanpa terikat pada embel-embel dia akan dapat surga atau neraka, berdosa atau mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan penilaian positif dari lingkungan sosial atau tidak. Semata-mata karena dia sadar bahwa nilai-nilai tersebut memang merupakan nilai-nilai kebajikan yang perlu dijunjung tinggi setiap hamba. Ini adalah tingkatan ketiga dari tahapan pengembangan moral menurut versi Kohlberg. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia tentu selalu belajar dan berproses dari waktu ke waktu untuk selalu menjadi insan yang lebih baik. Sampai di mana tingkatan kita dalam menyempurnakan perilaku moral atau akhlak kita, tentu diri kita sendiri dan Allah lah yang tahu. Semoga sedikit hal yang saya sampaikan kaitannya dengan perjalanan akhlak seorang muslim dapat bermanfaat sebagai sedikit bahan refleksi kita akan tingkatan keberagamaan kita. Demikian, semoga Allah meridai dan merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.